Saya pernah ke kampung teman kan di Tasik, emang adem jam jam 7 tuh udah nggak ada orang gitu. Nah ini waktu tahun baru nyalain petasan dan dipukulin sama warga. Gitu. Ya minimal lah tawasulan kayak gitu kan. Oh iya, luar biasa. Selawatan betul, gitu kan. mau nonton baru pengajian. Betul, itu lebih bermanfaat dan siapa tahu kan tahun baru yang suaranya trompet sesangkala kan bahaya. Suara pemilih kan demokrasi kan dari pilih bukan dari gagasan. Gimana betul, itu Kang? Betul. Relapan nggak debat untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Gokil. Akhirnya kita Farhan Jamil dan saya Erwin dari Jabar Express ID kembali berceloteh untuk celoteh redaksi. Iya. Gila kangen nih gambarnya. Betul, ini udah sekian lama ya Kang udah mulai karena mungkin ada kesibukan cari pai entah dari mana turunnya, tapi mungkin karena pai nggak kekejar dan konten nggak kekejar, mungkin kita bakal difokuskan kembali dalam konten celoteh redaksi. Betul, betul. Kita seru-seruan bareng membahas apapun yang sudah terjadi selama sepekan yang lalu, tapi beritanya ini masih hangat banget. Ini hari Senin? Selasa. Oh, sekarang? Senin. Oh, Senin. Oh, di-uploadnya Senin depan. Benar, di celoteh redaksi seperti biasa kita bakal mengomentari isu-isu yang tengah hangat, yang sudah menjadi bola liar gitu di masyarakat, diperbincangkan. Dan terlebih ada yang polemik-polemik kayak gitu kan. Betul. Kang? Kita bahas, kita komentari, kita... Dan juga besok ngomongin komentari, ada debat capres, kita bakal komentari. Oh, betul. Luar biasa. Kita bakal live streaming ya Kang. Iya. Kita pura-pura jadi pengamat politik. Iya. Dan mengomentari ide dan gagasan para capres gitu. Betul, ya. Bukan betul. Kita so tahu ya kan, komentator kan lebih kita yang pintar. bakal milih. Kita harus tahu. Tapi bener kan, debat capres ini banyak di kafe-kafe juga ngadain acara. Mereka itu mengomentari. Jadi kayak ditayangin nih, terus bikin panggung, ada hostnya, ada komentatornya ada gitu. Komentator. Misalkan berpendapat apa terus dikomentarin. Itu bagus, bisa lebih mendalami isu terkait ya iya Kang. Sih, benar. Ya wajib lah kita tahu gitu kan, karena kan ya kita harus memilih para capres itu dengan pengetahuan. Tapi apakah pengetahuan bisa ngejamin nggak Kang? Misalnya saya nih jadi capres nih, tapi saya nggak bisa debat, tapi secara pemilihan saya menang, gimana tuh Kang? Ya gimana, namanya juga negara demokrasi, ya kan dipilih rakyat ya kan? Ya rakyat suka gimana? Terus jadi kalau... Tapi emang ada paslon yang bodoh ada? Enggak dong? Nggak tahu, tapi kan misalkan saya nggak debat tuh. Kayak kemarin tuh waktu tahun kemarin tuh saya jadi RW nggak bisa debat tuh Kang. Tapi menang. Iya gimana ya? Karena kan suara pemilih kan demokrasi kan dari pilih bukan dari gagasan. Gimana tuh Kang? Betul. Relapan nggak debat untuk atau perlu dihapus kan? Debat? Ya. Berat banget. Karena kan ya kan intinya milih tuh. Intinya milih ya. Intinya milih. Tapi kan ada tiga. Ada yang pertama dikenal, yang kedua disukai, lalu dipilih. Nah, kan yang terakhir tuh dipilih. Gitu kan. Iya bener ya. Menang tidaknya tuh kan dipilih. Nggak perlu gagasan-gagasan. Kayaknya kita menghasut untuk golput deh, jangan. Enggak golput, harus milih. Tergantung selera lah. Ya benar, tapi sekarang kan udah di era digital ini semuanya udah sangat terbuka. Kita bisa melihat track record dari setiap paslon di internet Kang. Banyak, di Instagram. Dari CV-nya banyak ya Kang, itu dari lulusan mana, hobinya apa itu udah banyak. Iya, dilihat di Wikipedia gitu ya. Misalkan siapa? Prabowo. Gitu. Lulusan mana, jejak karirnya gimana. Gitu. Gibran gitu kan. Jejak karirnya apa gitu kan. Udah. Iya, kayak Caimin kan, Mahfud kan banyak. Iya, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo. Iya, sekarang bisa dicari lah semua orang. Bisa dicari, bisa lebih mengenal sosok beliau gitu kan, nggak harus ketemu. Betul. Dan di celoteh redaksi ini ada 4 berita yang bakal kita komentari. Tapi di bulan Desember ini
apalagi kita bentar lagi menjelang pemilu tuh kayak wah hiruk pikuk media berita tuh kayak banyak banget banyak gitu. banget Kang, apalagi jadi isu-isu tahun baru dan Natal tuh udah tertutup sama kontestasi pemilu di Februari nanti gitu kan. Betul. Di warung kopi, di warteg gitu omongannya udah perpolitikan gitu kan. Dan orang-orang yang ngopi di pemilu di warung kopi tuh ya ngobrolin pemilu pasti. Pemilu juga ada Iya. benernya soal ngomongin ini isu itu ini itu. Gitu. Benar. Tapi yang menjelang akhir tahun ini biasanya akhir tahun ditutup dengan kembang api. Betul, meriah kembang api. Setiap tahun pasti ada aja kasusnya tukang kembang api yang dirazia. Nah, itu dia. Kayak di berita ini Kang di Cimahi dalam berita di jabarexpress.com, Salpo PP Kota Cimahi akan mengamankan pedagang petasan pada malam tahun baru 2024. Mungkin ngomongin petasan Kang, terakhir sih kapan Akang main petasan Kang? Kapan ya? Ramadan bener ya? Ramadan ya. Petasan cengek. Iya. Tapi kan saya mau nanya bener nih serius. Kenapa petasan itu dilarang? Apa sih? Polusi udara atau gimana? Bahaya. Pertama bahaya udah pasti gandeng berenang. Tidak ramah lingkungan kayak saya pernah ke kampung teman Kang di Tasik emang adem jam 7 tuh udah nggak ada orang gitu. Nah ini waktu tahun baru nyalain petasan dan dipukulin sama warga. Gitu. Betul, karena itu merusak bukan tradisi atau apa gitu kan, karena mengganggu saja kampung adem ayem tapi ada petasan gitu. Ini tuh bener-bener dilarang atau misalkan boleh deh asal yang 18 tahun ke atas belinya gitu? Oh ini dilarang untuk semua orang gitu kan? Oh iya. Iya petasan tapi tidak kembang api. Oh beda ya? Beda mungkin kalau petasan nggak beladuk, mungkin petasan cengek. Hari mercon mah kan kaluhur. Tapi ngomongin petasan, saya mah lebih merekomendasikan petasan ini. Apa tuh? Petasan melon. Yang gimana? Yang 3 kilo. Bagus. Gas. Hei, itu mah berguna, itu bagus itu mah. Tapi ledakannya itu kan. Iya. Ledakannya. Bom bensin juga lebih gede. Higienis lagi. Iya. Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Cimahi akan mengamankan pedagang petasan yang seringkali aktif berjualan saat malam penggantian tahun baru. Selain itu, pada malam tahun baru di 2024, tindakan pengamanan akan melibatkan imbauan kepada pedagang terkait. Barang dagangan berpotensi berbahaya bukan hanya sebatas itu, katanya. Wahyu menjelaskan jika ditemukan potensi risiko, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak terkait untuk mengatasi situasi tersebut. Hah? Kok muter-muter? Menurut Wahyu saat ini kondisi di Kota Cimahi masih aman. Meski demikian menjelang Natal dan Tahun Baru mereka akan berkoordinasi dengan TNI Polri untuk memastikan keamanan. Iya juga ya. Maksudnya selain petasan juga orang-orang berkumpul gitu kan. Mungkin bisa terjadi chaos atau apa gitu kan. Karena kan Tahun Baru tuh gak identik dengan keresahan kayak gitu masyarakatnya. Itu happy gitu kan. No play, no tahun baru benar banyak kemungkinan terjadi di tahun baru ya kan. Miras makanya perlu diantisipasi kan. Betul. Pengamanan perlu diketat, awasi perlu diperketat kembali supaya orang-orang yang minimal nggak melakukan hal-hal kriminal gitu kan Kang. Yang minimal lah tawasulan kayak gitu kan. Luar biasa. Selawatan gitu kan. Betul, nonton baru pengajian. Itu lebih bermanfaat dan siapa tahu kan tahun baru yang suaranya trompet sesangkala kan bahaya. Siapa tahu orangnya. Iya. Serem ya. Satpol PP Cimahi telah menyiapkan pos pengamanan di sekitar alun-alun Kota Cimahi untuk memastikan kesiapan pengamanan. Udah disiapin udah tuh. Siapin nih. Jadi buat wargi Ciamis, Cimahi yang takut ada ini bisa langsung ke pos keamanan. Betul. Gitu kan. Ini di sekitar alun-alun Kota Cimahi. Ada laporan-laporan langsung ke pos aja. Gitu. Nggak usah sungkan lah. Betul. Tapi di tahun baru ini biasanya akan ngapain tuh? Kalau keluarga tuh sebatas bakar-bakar aja sih kan. Kalau memperingati tahun baru, ngumpul-ngumpul, nggak kemana-mana. Kecuali kan kalau belum nikah tuh
kayak touring kayak gitu. Oh iya, bener. Kalau sekarang mah dihabisin sama keluarga. Tapi nggak tahu ada di sini ada lab atau enggak gitu. Takutnya ada lab. Aduh, kok mikirin kerjaan, kok mikirin kerjaan. Nggak ada KPI. Kalau lab boleh. Boleh, ya siapa tahu apa ya, kegiatan tahun baru di Pemkot Kota Bandung, siapa tahu. Bisa ya kan? lab report dan kita 4 jam live, terus bikin masakan masakan seru untuk tuh. rekomendasi masak barbekyuan kayak gitu. Seru, bener seru tuh. Kayak ngomongin Boleh. gibah, bukan gibah. Iya, ide gagasan di 2024 mau ngapain kan gitu kan. Bener. Karena Oh iya, kalau di akhir tahun tuh biasanya ada resolusi tahun baru gitu, menjelang tahun baru itu target apa lagi yang mau disusun. Nah, itu bisa juga pakai evaluasi kan. Bener. Kaleidoskop. Nah, itu apa tuh? Rekomendasi apa? Di 2023 tuh kita ngumpulin video-video kayak kejadian-kejadian di 2023 disatuin. Bener. Bisa juga tuh buat konten kayaknya. Iya, bagus deh. Jadi di konten, nambah kerjaan aja. Berita selanjutnya. Udah KPI. Ini rame banget, Kang. Ya semoga ini tidak terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. 87 kasus COVID baru di Jawa Barat tercatat, Dinkes. Wah. Udah bangkit kembali nih COVID-19 yang 2021 diserang COVID-19 yang melumpuhkan berbagai sektor baik ekonomi ataupun ini gitu kan. Betul. Sekarang muncul kembali nih, ada apa nih Kang? Sebanyak 87 kasus COVID-19 tercatat pemerintah Provinsi Jawa Barat selama bulan November kemarin. 87 selama sebulan kemarin. Wow. Adapun jumlah penyebarannya berdasarkan data yang diberikan Dinkes, Kota Bekasi menjadi wilayah tertinggi dengan menunjukkan angka kasus positif sebanyak 19 orang. Kenapa ya? Ya tapi kan yang namanya virus itu kan sebenarnya nggak mati ya. Nah, masih ada gitu kan. Nggak musnah tapi lumpuh gitu. Lumpuh. Kayak inilah, kayak parasit gitu kan. Nggak hilang tapi ada gitu. Dan yang dinamain vaksin juga kan kita sebenarnya dimasukin virus lagi supaya imun kita terbiasa kebal dengan itu. Tapi ngomongin vaksin nih Kang, katanya di adanya kemunculan kini pemerintah provinsi katanya mau mewajibkan kembali vaksin gitu. Nah, apakah ini sebagai antisipasi untuk mengantisipasi lonjakan lagi atau gimana gitu kan? Karena kan kalau saya sendiri udah 3 kali vaksin. Betul, saya juga. Ditakutkan kalau vaksin kembali ya jadi 6 kali marahnya. Jadi 3 kali lagi ya. Vaksin 1, vaksin 2 lagi, booster lagi. Tapi alhamdulillah Kang, selama liputan di pandemi ke rumah sakit, ke pasar tuh nggak pernah terjangkit COVID gitu kan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu. Benar-benar. Apalagi waktu di Surabaya tuh Kang. Itu pas COVID ya berarti? Pas COVID. 2020 pas awal-awal. Awal tuh. Pas Surabaya itu bukan zona merah tapi zona hitam. Seram Kang, pas ke sana tuh nggak kepikiran bisa balik lagi gitu kan. Udah di sana iwe karangan bunga. Jadi si kolot bahala balik tinggal ngaran teh gitu. Balik tinggal ngaran perjuangan, bener jihad itu. Kemana-mana pasti pakai masker. Bener. Tapi untuk menjaga lonjakan selanjutnya, ya mudah-mudahan enggak, ya tetaplah kita membiasakan hal-hal baik lagi. Kayak dulu gitu. Dulu ya 3 tahun lalu cuci tangan lagi, pakai masker lagi, jangan terlalu berdempetan dengan orang-orang. Apa itu teh? 5M1H? 5W1H sama kita atau mah wartawan tanya-tanya apa? Menjaga jarak, ya gitu-gitu benar. Itu kebiasaan baik emang. Kebiasaan baik. Mungkin yang hari ini sudah cukup mulai redup, cuci tangan lagi. Gitu-gitu. Jaga jarak. Bakal ada PSBB lagi mungkin ya. Bener PSBB, gila jadi ingat. PSBB itu apa? Persatuan. Bagus, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan dong. PSBB. Pemberlakuan. Pembatasan skala lain. PSBB. Berlaku berat badan. Lain. Udah awalnya. Ada PSBB. Lagi. Bener ada PSBB kan ada lockdown. PKM. PPKM. Iya benar. PPKM apa?
PPKM. Sama sih itu mah. Ya, istilah-istilah doang. Istilah ini. Pokoknya nama mudik dibatasi. Betul. Betul. KP dibatasi, yang nikah dibatasi. Makanya buru-buru nikah. Buru-buru nikah kayak nikah di online ya. Singkir Najum. Aduh, malam pertama virtual semua cowoknya. Tuh, malam pertama divaksin dulu ini. Vaksin dulu. Pas itu, pas kita nangkep teh. Udah vaksin belum? Belum. Jadi. Tapi emang bahaya dulu, Maredul. Pujangga Cijawura, aduh. Ya, nah ini soal COVID. Menanggapi hal itu, PJ Gubernur Pak Bey mengaku pihaknya sudah meminta kepada dinas terkait Jabar untuk terus menghimbau kepada masyarakat agar menerapkan kembali protokol kesehatan. Ini benar, prokes tuh. Prokes. Terus selain itu, Bey juga menyatakan bahwa pemberian vaksin oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat harus kembali dilakukan, Kang, karena itu sebagai bentuk antisipasi penyebaran kasus COVID-19. Betul kan, udah dihimbau kembali warga Jabar harus kembali divaksin gitu kan untuk antisipasi lonjakan ini. Nah, tapi nggak tahu kenapa waktu awal pandemi 2020 juga itu kemunculannya di Bekasi juga, Kang. Nah, untuk waktu itu mah Depok. Oh, Depok ya. Oh, yang pertama kali yang tari itu juga ya. Yang tari di luar negeri, yang sudah tari di luar negeri pulang ke sini bawa COVID. Ya, itu di mana ya? Terus Kepala Dinas Kesehatan Pini Andiani Dewi mengaku pihaknya saat ini sudah memberikan surat edaran kepada meminta vaksin ke Kemenkes. Vaksin tersebut nantinya akan disebar ke seluruh paskes di kabupaten dan kota. Oh, udah ngajuin ini nih surat vaksin untuk meminta vaksin kembali, berarti bakal disebarkan kembali nih. Ya berarti bakal lagi itu bakal lagi atau yang belum? Udah tahu jilid 2 tuh. Iya ya. Tapi udah jilid berapa ya? Udah naik, turun, naik lagi, turun lagi. Udah berbagai variasi gitu kayak boba kan. Oh iya bener. Nama-namanya juga COVID Delta kan udah Omikron. Udah banyak varian-variannya. Iya. Ya karena virus kan terus berevolusi terus berubah-ubah. Ini ya. Benar. Untuk di Bandung juga dan Depok sebanyak 14 kasus positif, Kabupaten Bekasi 7. Oh, di kita 19 apa? Di Kota Bandung 14 kasus positif. 14, wah. Kabupaten Bekasi 7. Ya benar lah, semoga tidak ada lonjakan berikutnya. Iya, betul, gitu. Apalagi akan menghadapi pesta demokrasi ya kan, Kang, takutnya bakal mengganggu para caleg untuk untuk kampanye kan gitu. Iya, bener, jadi nggak bisa ngumpulin orang. Iya, tuh nanti mah dibatasi itu. Tapi ada bagusnya juga sih, Kang, bisa meminimalisir anggaran kampanye. Ongkos politik. Itu dia, bener. Karena kan katanya ongkos politik itu mahal. Itu dia kenapa jadi, dilumrahkan namanya korupsi. Karena udah naik, balikin modal ya. Betul, itu kan kemarin saya wawancara salah satu dewan tuh, Kang. Dia udah lama, udah 3 periode kalau nggak salah. Udah 3 periode di DPRD Jabar. Dan nyalonnya itu, jangan bilang gini, Kang, jangan mau nyalon kalau nggak punya minimal 3M. 3M. Itu tuh untuk DPRD provinsi? Provinsi. Wah, gede ya? Makanya justru gimana cara mengembalikan modal itu kan. Betul. Jadi jabatan tuh kayak sebagai komoditi ya politik lah, kita jual beli jabatan, investasi uang merenan. Balikna berapa? DPRD itu pun 5 tahun sama. 5 tahun sama. 5 tahun harus balik 3M tuh. Ya nggak tahu sih. Cuma mikirannya gitu kan, gimana mikirannya dalam 3M. Uang segitu berani usaha di usaha politik gitu kan. Itu mah kan random merenya. Iyalah. Tergantung kuda-kudana mengeluarkan jurus kuda beger atau kuda totoker nangkul gitu kan. Makanya Kang para caleg tuh
Ya kebanyakan setelah pilek itu ada yang stres tuh Iya, yang apa. betul. Kayak di Cianjur tuh udah nyiapin rumah sakit khusus para caleg kan. Betul, Itu betul, keren betul, banget. betul. Tidak bisa mengantisipasi para caleg-caleg yang habis gagal. Stres ya. Ya mungkin mereka juga nggak tahu hasil dananya dari mana ya, tapi mungkin ada yang minjem, Nah, ada yang ngejual apa, ngejual sawah, ngejual rumah Iya gitu. betul kan. Jangankan sekelas provinsi ya, di Pilkades juga itu 500 juta Keluar gitu. pasti ya. Keluar pasti. Nah, sampai ya jual sawah, jual kayak gitu kan untuk apa usaha jabatan, sebenarnya disebutnya usaha jabatan. Kenapa nggak dipakai bisnis aja? Kayak pola pikir manusia kan beda. Beda, iya. Kan saya mah kalau punya 3M mah buka apa ya? Buka nasi goreng 400 cabang gitu misalnya. Iya. Itu tuh biasanya digunain berarti buat alat peraga kampanye baliho gitu ya? Ya, alat kampanye baliho, terus saksi kan dibayar juga. Oh iya, saksi juga per TPS. Per TPS, terus ya biaya kampanye. Ya, kaos-kaos, sembako, gitu-gitu ya. Terus amplop mah enggak ya? Enggak, masa ada yang pakai amplop? Udah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nggak ada ya, nggak ada. Itu mas saya kalau nanti. Iya. Tapi saya insya Allah 2029 Kang. Di mana? Di Dapil 4. Video we lur. Jadi caleg ke. Ya benar. Dan selain hiruk pikuk politik, juga tadi ada lonjakan kembali kasus COVID di Indonesia. Ini BPBD Jawa Barat mencatat ada 1.700 bencana alam sepanjang 2023. Longsor, angin puting beliung Paling dominan. Berarti angin puting beliung paling dominan ya Kang. Tapi itu karena cuaca, ya kalau ngomongin angin ya, kita kan cuaca juga gak nentu ya. Enggak Kang, jadi BMKG itu ya El Nino gitu geningan. Bener, itu apa disebutnya ya, El Nino, badai El Nino. Enggak menentu lah. Karena kan Jawa Barat juga kan sebagai rawan bencana juga kan. Jadi perlu diantisipasi itu betul-betul gitu kan. Bukan hanya angin, longsor, banjir juga kan sering terjadi gitu kan. Betul. Apalagi gempa bumi di rawan-rawan kayak gitu. Oh, yang Cianjur itu tahun ini bukan? Ya, tahun sekarang. Oh ya, itu ya. Cianjur, Bogor kalau nggak salah mah. Gempa tuh setiap menit katanya ya kan? Betul. Nah, itu kan perlu diantisipasi juga, perlu ada pos anggaran untuk mengantisipasi ini, bagaimana kan cara mengevakuasi para korban di titik tertentu gitu. Betul. Apalagi kan ini sudah 1.700 kejadian bencana di Jabar. Ya. Jadi perlu ada perhatian khusus nih buat pemerintah di dalam menyikapi sebuah bencana di Jawa Barat. Ya. Gitu. Jangan bilang itu mah takdir Allah. Ya, saya juga tahu. Betul. Itu saya juga tahu. Kalau udah ngomong gitu nggak ada diskusi lagi kan. Udah cuma finish. Oh iya. Ya udah. Gimana takdir. Benar. Tapi kan kita sebagai manusia berusaha berencana gimana tadi nyiapin antisipasinya atau minimal kita memberikan pemahaman kepada masyarakat titik-titik rawan, pengetahuan soal bencana gitu kan. Kalau ada gempa harus gimana? Iya. Kalau ada banjir harus gimana? Terus ada minimal jalur evakuasi kan kayak gitu kan. Dan kadang kan di dalam ini juga dalam sebuah bencana tuh kerap kali dipelintir dalam sebuah hoax gitu kan, kayak di ada aja. Apa yang terbaru tuh di Tangkuban Perahu tuh yang minggu kemarin meletus, padahal itu hoax gitu kan. Benar. Kenapa ya orang-orang tuh bikin berita-berita bohong gitu? Emang untungnya apa sih? Viewers man. Iya. Clickbait. Jadi orang jadi ngeklik AdSense. Iya bisa jadi. Nih adapun kejadiannya, Kepala BPBD Jabar Dani Ramdan menyebut mayoritas didominasi seperti bencana angin puting beliung hingga tanah longsor. Jadi sepanjang tahun 2023 sudah ada 1.700 kejadian bencana untuk November kemarin. Itu ada 140 didominasi puting beliung disusul longsor katanya. Berdasarkan hasil pemetaan, Dani mengaku sudah ada beberapa wilayah di Jabar yang masuk ke dalam kategori rawan terjadi bencana alam khusus di musim penghujan seperti saat ini. Iya, apalagi longsor ya di musim penghujan. Longsor apalagi itu di daerah Bogor kayak gitu kan, tebing-tebing kayak kemarin kita ke itu Pakansi tuh Kang. Iya. Itu mah jurang. Kayak pas naik ke atas tuh kayak ada malaikat. Ya udah gimana nih mah. Pulang syukur, nggak pulang nggak apa-apa. Aduh, subhanallah perjuangan ke Bogor, makanya tebing-tebingnya tuh ya. Itu daerah apa ya?
yang disebut dengan 1000 bukit, Sukamakmur, 1000 bukit sejuta harapan. Ya, benar-benar. Tapi kan kata Akang juga untuk menemukan sebuah keindahan perlu ada perjuangan. Luar biasa, luar biasa. Itu saya udah lupa lagi tuh. Meski begitu, Dhani menuturkan dalam menghadapi terjadinya potensi bencana alam, kini seluruh petugas BPBD baik provinsi maupun kabupaten kota sudah disiagakan. Wah. Ada sekitar 50 sampai 100 petugas untuk BPBD-nya saja, tapi kami bekerjasama dengan TNI, Polri, kewilayahan, PMI dan beberapa instansi lainnya untuk menghadapi terjadinya potensi bencana. Iya, betul. Benar. Kita sebagai masyarakat umum juga harus sama-sama siaga. Siaga, betul Kang. Jadi jangan bukan semata-mata 100% dipercayakan kepada pemerintah kan. Iya, karena kan kita juga sebagai warga harus mengantisipasi minimal lah misalkan harus pintar-pintar membaca situasi Kang. Bisa kita berada di kondisi ataupun kondisi daerah yang rawan pergerakan tanah, maka ketika hujan turun tuh perlu diwaspadai juga gitu Kang. Betul. Yang suka naik gunung, pengen ke gunung, jangan dulu dong, maksudnya ya kan musim hujan kan. Takutnya gimana. Nah bener kalau ngomongin gunung tuh kemarin kan ada berita yang di Merapi tuh ya, Gunung Merapi. Yang di mana sih? Gunung Merapi tuh. Gunung Merapi erupsi beberapa Marapi. Oh, Sumatera Barat. Ada beberapa mahasiswa yang ada terjebak gitu. Iya gitu kan. Jadi harus pintar-pintar ulah kegayaan tepugu gitu kan ya. Bener. Pengen main tahun baruan, jangan dulu. Kan bener, sabar. Kebanyakan kan tahun baruan tuh ada juga yang camping ya Kang. Ya bener, di atas gunung melihat city light. Jangan dulu. Dan ya menjelang bentar lagi kita di 14 Februari bakal ada pesta demokrasi 5 tahun sekali. Ada 3 calon yang tadi disebutin, ada Anies Baswedan, ada Prabowo, ada Ganjar gitu, dan wakil-wakilnya. Juga ini ada di Undang-Undang KPU bakal ada debat capres seperti biasa. Gokil. Dan debat capres tuh bakal dibagi beberapa segmen Kang. Ada 4 segmen kalau salah. Ya. Ada 4 segmen dalam sebulan ini, dan nanti kita bakal melihat seberapa bukan pintar deh, seberapa apa sebutnya? Ya seberapa menarik gitu lah. Menariknya gagasan ini dilontarkan dalam ini. Betul. Tapi ngomongin capres nih Kang, jagoan Kang siapa nih? Wah, ya kan debatnya juga belum. Ya kan? Jadi saya nggak bisa menentuin siapa yang paling menarik ya gitu. Minimal siapa nih yang bakal menguasai panggung dalam debat? Yang bakal menguasai panggung. Bagus pertanyaannya. Mungkin kita lihat dari komentar-komentar netizen, banyak orang yang bilang kalau Anies Baswedan itu jago retorika. Betul. Mungkin beliau yang bakal menguasai panggung. Beliau mungkin biasa pegang mic, ya kan? Jadi bang gitu. Kalau yang lain bagus juga, masa enggak? Ya kan Pak Prabowo menhan kan? Ya kan sering beliau bertutur pasti keren. Pak Ganjar juga sering juga. Jadi para capres dan cawapres ini emang orang sering ngomong di publik ya. Betul. Jadi juga pasti punya. Udah gagasannya udah menantang. Gitu. Betul, keren banget. Udah keren lah, suruh sambutan udah nggak perlu ngomongin naskah kayak saya gitu kan. Iya. Udah langsung ditembak. Tapi Kang ngomongin ini nih soal sosok nih Kang. Gibran sendiri kan paling muda nih Kang. Paling muda. Berapa umurnya? 35-an ya? 36. Gimana nih menurut Akang nanti debat nanti nih? Gokil. Sementara kan di beberapa seminar ataupun beberapa konten ya, ketika diundang tuh Gibran suka absen nih. Bener. Katanya alasannya kampanye. Ingin yang resmi saja. Nanti gimana tuh Kang ngomongin industri? Tapi kalau ngelihat Gibran ya, kita sebagai kaum muda ya kan, beliau juga bilang ya kaum muda diwakili Gibran untuk kontestasi di nasional, di pemilu gitu. Ya Gibran keren ya. Keren lah. Masih muda 30 dengan wakil-wakil yang lainnya, Caimin,
senior banget, Senior. menteri, ya kan, ketua umum partai, Mahfud MD lah, profesor hukum, udah gila kan. Ngeri Gibran. Wali kota. Wali kota. Iya, kenapa ketawa? Iya, wali kota. Wali kota benar. Betul kan? Betul. Tapi saya yakin dengan gairah mudanya, kita tahu kita sama-sama muda, gairah mudanya pasti beliau mampu bersaing dengan kedua cawapres yang lain yang di atas seniornya. Iya, betul kan. Debatmu kan tadi juga udah dibahas kan. Penting memilih siapa. Iya, ya siapa tahu dengan gagasan, dengan gaya ucap beliau kan santai. Gaya tutur beliau santai. Siapa tahu itu yang disukai masyarakat. Siapa tahu kan. Bagus nih santai gitu. Santai. Ya, maksudnya santai itu dia tuh kalem gitu ya. Kan? Kayak rapat kabinet yang menguasai ini pandemi 19 atau pandemi apa gitu kan, bencana. Pak Prabowo lagi keluar negeri nih. Pak Gibran lagi bahas rapat. Pak Gibran Pak Capres sebenarnya. Pak Wapres nih gimana kayaknya menanggapi masalah ini. Santai saja, kita minum susu dulu. Kayak gitu kan. Ya kan programnya susu gratis. Programnya susu gratis, betul. Biar enggak panik. Betul. Karakter beliau tuh santai gitu kan. Santai kan. Ditanya apapun kan ya, tunggu aja lihat. Ada kemarin yang nuduh beliau ijazahnya palsu gitu. Ya, kalau nggak percaya wartawan seperti biasa jam 10 ke kantor aja. Saya bawa ijazahnya. Santai kan? Santai, nggak perlu bantah. Apa saya pulang nggak? Datang aja, saya bawa ijazahnya. Kalau ada audensi buruh misalkan. Santai, minum itu. Bohong Pak Gibran, Abi Madaah. Tapi benar kemarin Pak Gibran ngomong tuh katanya saya tuh santai-santai aja. Enggak, kita tuh bukan. Katanya kita tuh pasangan calon yang banyak gimmick katanya. Ya kan, terus dia bilang kita tuh banyak kerja gitu kan. Kita punya visi yang jelas. Makan gratis itu bukan berandai-andai. Sudah terjadi di beberapa puluh negara katanya. Bagus juga sih. Iya, berarti beliau udah meriset negara-negara maju sehingga bahwa program makan gratis tuh bisa menjadi gitu penting kan. Dan berdampak terhadap masyarakat gitu kan, karena kan secara tuh warga miskin di Indonesia tuh emang terbilang banyak gitu kan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya program makan gratis bisa menurunkan angka kemiskinan dan menaikkan angka giat bekerja gitu kan. Karena takut kan ketika kan orang bekerja tuh untuk makan kan. Betul. Takut kan ketika ada makan gratis jadi nggak kerja gitu kan. Kalau kayak saya kerja itu buat makan. Betul. Gitu kan. Ya kalau udah dapat makan mah ngapain kerja? Betul, ya juga kan? Sih. Iya juga. Tapi nggak gitu, mungkin bukan programnya nggak gitu. Bukan gitu. Ya juga ya, ngapain? Bukan. Tapi gitu. Tujuan dari program ini tuh susu gratis dan makan siang gratis itu untuk mencukupi gizi kan. Betul, Kang. Yang di Pulau Jawa, Kalimantan, Papua, kita masyarakat Indonesia mendapatkan gizi yang sama. Ya, itu maksudnya. Tapi saya melihat Mas Gibran tuh dia tuh sedikit bicara banyak bekerja kayaknya sih kan. Iya. Kalau diwawancara di apapun kan kayak disantai aja. Tapi di belakangnya mungkin belakangnya ya gitulah, mungkin kayak gitu kan. Betul. Hebat pisan ya. Tapi kan sebenarnya gimana menurut Akang skemanya untuk makan gratis ini? Gimana? Aduh, ini mah buat orang-orang pintar aja sih kan. Kalau mikirin kayak gitu, kita mah nggak kepikiran. Apakah di setiap posyandu bisa jadi ya? Bisa jadi. Gitu. Dan takutnya gimana ya Kang? Perlu ada pengawasan yang khusus lah untuk penyerapan anggaran ini gitu kan. Karena kan siapa tahu ditakutkan gini Kang, makan setiap hari tuh nyasarnya nggak ke orang yang membutuhkan gitu kan. Masih ada ini, jadi ditakutkan nanti jadi bumerang sehingga menjadi polemik lagi gitu kan. Iya. Dan kayak di kondangan gitu kan, yang ngambil es krim 7 kali, enggak 1 tangan gitu bisa jadi kan. Emang gimana ya Kang? Apakah itu berbentuk uang ataukah berbentuk makan langsung jadi gitu? Misalnya Erwin nih ada KFC langsung misalkan gitu kan, dikirim tiap hari. Gak ya iya gimana skemanya ya, bingung. Iya, kalau saya kan kerja tuh untuk makan gitu kan. Ya kalau udah ditanggung negara mah
Ya nggak usah Ngapain inilah, lagi? paling kerja juga sebutuhnya gitu kan. Dikasih susu, kasih makan. Iya enak kan. Enak. Anak istri kan udah dijamin gitu Iya. kan. Paling kita ngumpulin buat inilah, buat jajan kayak gitu. Buat beli HP baru ya. Hmm. Tapi kan ngomongin Capres dan Cawapres. Debat pertama Capres dan Cawapres dimulai besok. Hari Selasa, ini syuting hari Senin nih. Jadi besok kita juga bakal live ya. Besok hari Selasa Betul, bakal ada live. debat. Jam berapa Kang? Ya sesuai jadwal debatnya. Jam berapa? Isa, Oh iya. kalau nggak salah. Isa. Ya benar, sesuai jadwal debat Capres ya. Dan inilah ada 11 panelis yang rumuskan pertanyaan. Ya, ke-11 panelis itu turut andil dalam debat Capres kali ini antara lain pakar ilmu politik UGM, Mada Sukmajati, Ya. pakar ilmu politik Undana, Rudi Rohi, ahli hukum tata negara Undip, terus pakar hukum UNAD, terus pakar hukum tata negara UNS. Ya, Banyak sekali nih pakar hukum sekali Kang, pakar Betul. hukum, pakar politik berkumpul untuk menjadi panelis dalam debat kali ini. Benar, Jangan benar. sampai menjadi pembodohan publik mungkin ya. Jadi bisa para pakar tuh bisa meluruskan ketika ada argumen atau apa di dalam capres itu, dalam debat itu. Betul. Dan karena kan ada banyak tema ya kayaknya untuk debat ini itu ada ya tadi hukum dan HAM, ada ekonomi kreatif, ekonomi digital, gitu. Benar. Terus kepemudaan, pemerintahan kan ada, geopolitik juga ada. Gitu. Betul. Tapi kalau dilihat dari masing-masing calon dan latar belakangnya, Ya. misalkan di nomor urut 1 ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dua-duanya akademisi ya. Dua-duanya akademisi, dua-duanya aktivis, dua-duanya dari pemerintahan. Betul. Gitu kan. Ada Prabowo dan Gibran, militer dan politisi juga. Politisi, beliau. akademis lah. Akademisi juga. Betul. Ya cocoklah ketiga capres ini mungkin pilihan terbaik mungkin ya Kang. Iya. Ketiga capres dan Iya. cawapres ini pilihan terbaik dari koalisi masing-masing. sehingga bisa diyakini bisa memimpin Indonesia, Betul. menyambut Indonesia Emas 2045 nanti. Gitu. Betul. Dengan segala gagasan dan programnya yang bisa kita lihat juga di internet udah saling nge-share ini kan visi misi dan program-programnya. Iya. Tinggal kita kaji bersama, kawal bersama ketika nanti sudah menang. Jangan sampai kita milih ketika kepemimpinannya sudah tidak berpihak kepada masyarakat, itu kita harus dampingi gitu kan. Betul. Ulacul dog tinggal eagle. Nah, gitu kan. bagus. Dampingi we Ya. gitu. Entah yang nggak kita pilih atau yang kita pilih, yang nantinya terpilih ya kawal kita sebagai masyarakat. Harus kawal. Janji-janji gitu kan. tadi yang mau ada makan gratis ataupun ada yang ada yang ya sebut aja Anies Baswedan dan Caimin bilang gaji guru bakal 30 juta. Nah, tagih tuh. Kata Caimin, ya kalau di Jakarta mungkin 30 juta cocok gitu. Disesuaikan dengan inflasinya masing-masing. Nah, 30 juta, Bos. Tagih. Terus ada lagi yang capres nomor 4 tuh naikin UMR Bandung. Nomor 4. Nggak ada ya. Benar kita sebagai masyarakat harus bisa mengawal itu. Harus mengawal. Yes, misalkan calon yang kita pilih ya jangan kita puji-puji terus. Betul. Setelah dipilih mah kita kritisi. Janji-janjinya mana gitu kan lah, harus dikawal bersama gitu kan. Betul. Siapapun yang nanti bakal terpilih, siapapun pilihan kita tetap rukun. Karena kita lihat di 2014, 2019 chaos. Iya. Sekarang mah harus jadi lebih damai, pemilu santai. Kondusif sekarang mah. Kalau nggak kondusif berarti belum minum susu. Ya, dan itulah 4 berita yang bisa kita sampaikan. Teman-teman bisa baca berita lainnya di jabarexpress.com. Dan di Instagramnya juga di Jabar Express ID. Ada beberapa Instagram lain lah di koloni kita, di grup kita. Jangan lupa terus pantengin YouTube-nya Jabar Express ID. Jangan lupa subscribe, juga ada konten lainnya. Kita banyak selain celoteh redaksi. Sekarang juga banyak program-program lain. Vakansi, jam kerja kayak jam gitu kerja kan. kemarin baru tuh ada reak. Gokil. Cara itu tuh bagi warga Jabar yang belum tahu
cara memakan beling, mitos atau fakta, langsung tonton aja di Jabar Express ID itu. Benar. Sekali lagi berita lainnya pantengin terus di Jabar Express ID untuk Instagram, ada di TikToknya juga. Benar sekali lagi di YouTube selain Cerita Redaksi ada banyak lagi program. Jangan lupa besok kita live di Jabar Express ID. Pantengin aja komentar-komentarnya gitu kan. Intinya mah pengamat politik dadakan. Gokil, gitu kan. luar biasa. Saya Farhan Jamil. Saya Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.